Rain tidak memiliki kemampuan bertarung, makanya dia dianggap sebagai beban dan hanya merepotkan rekan setimnya. Setelah diusir dari kelompok pahlawan, dia mengunjungi serikat petualang untuk mendaftar jadi petualang. Saat melakukan tes, Rain harus membasmi goblin dan mengumpulkan tanaman herbal. Karena sudah berpengalaman, maka mengalahkan goblin seperti itu sangat mudah bagi dirinya. Lalu, saat akan mencari tanaman herbal, dia bertemu dengan manusia hewan yang diserang oleh monster. Rain pun mencoba untuk mengulur waktu agar manusia hewan itu bisa lari. Namun, yang terjadi selanjutnya malah Rain sendiri yang diselamatkan. Dengan mengerahkan kekuatannya, dia dapat mengalahkan monster dengan 1 kali serangan. Namun, dia sudah tidak punya tenaga lagi karena sudah kelaparan. Manusia setengah kucing itu bernama Kanade. Setelah diberi makan, dia berterima kasih kepada Rain dan menceritakan asal-usul tentang dirinya. Alasan ras langka seperti Kanade ada di sana karena sedang mencoba berkelana. Dia sudah bosan dengan kehidupan lamanya yang hanya tinggal di perbukitan. Selanjutnya, Kanade meminta Rain untuk menceritakan tentang dirinya. Rain pun memberitahu tentang dirinya yang bergabung dengan pahlawan. Dia juga menceritakan pengalamannya ketika diusir oleh mereka. Mendengar hal tersebut membuat Kanade marah. Padahal menurutnya, Rain adalah orang yang sangat baik. Sejak awal, Rain merasa kalau dia adalah beban. Makanya tidak ada baiknya jika terus bersama mereka. Walau begitu, Kanade tidak menganggapnya lemah. Malahan, dia menganggap Rain sangat kuat dan punya bakat luar biasa. Oleh sebab itu, Kanade meminta Rain menjinakkannya. Dan karena dia sanggup melakukannya, maka tidak diragukan lagi, Rain memang orang yang berbakat. Setelah menjalani tes, Rain dinyatakan lulus dan diakui sebagai petualang. Namun, dikarenakan peringkatnya masih rendah, dia hanya bisa mengambil misi dengan imbalan yang sedikit. Ketika Rain menemui Kanade, ada seorang petualang yang mencari masalah dengan dirinya. Dia menantang Rain adu kekuatan dengan menjadikan Kanade sebagai taruhan. Supaya Kanade tidak diganggu lagi, Rain tidak punya pilihan selain melawannya. Kemudian terjadi hal menakjubkan, di mana Rain mengalahkan dengan kekuatan tak terduga. Ternyata, setelah membuat kontrak dengan Kanade, Rain mendapatkan kekuatan fisik yang setara dengan dirinya. Tak lama setelah itu, mereka mengambil misi untuk mengumpulkan tanaman herbal. Pada saat yang sama, ada seorang pedagang yang dikepung oleh bandit. Rain memutuskan untuk melawan bandit tersebut. Dengan cepat, dia mengalahkan berbagai musuh bersenjata hanya dengan tangan kosong saja. Menurut keterangan pedagang, kelompok bandit itu bukan hanya mereka saja. Masih ada bandit lain yang bersembunyi di markasnya. Jika mereka tahu kalau temannya dikalahkan, mereka pasti akan membuat keributan untuk balas dendam. Rain memutuskan untuk menangkap semuanya saja. Dia mendatangi tempat persembunyiannya, kemudian menggunakan lebah beracun untuk melumpuhkan pergerakan mereka. Di lain tempat, anak buah pahlawan sedang mengalami suatu masalah. Mereka tidak bisa menjalankan misi karena ada bandit yang mengejar. Saat itu, mereka sudah memiliki penjinak yang baru, tapi tak bisa diandalkan karena hanya bisa mengendalikan satu hewan saja. Pada sore harinya, Kanade membawa bala bantuan untuk menangkap para bandit. Pada saat yang sama, monster yang dipelihara oleh para bandit mengamuk keluar kandangnya. Rain dan Kanade pun langsung melawannya tanpa ragu. Tak peduli dia adalah ras terkuat atau bukan, jika bersama Kanade, Rain merasa bisa melakukan apa saja. Setelah menangkap para bandit, Rain dipanggil oleh serikat. Dia dipromosikan dari peringkat F menjadi peringkat E. Selain itu, dia juga menerima hadiah yang sangat besar. Hadiah itu cukup untuk menyewa kamar dan memenuhi kebutuhannya. Karena ruangan di penginapan sudah penuh, Rain terpaksa harus satu kamar dengan Kanade. Awalnya, dia enggan menginap di sana, tapi Kanade berhasil meyakinkannya untuk menginap bersamanya. Lagi pula, Rain sudah terlanjur menyewanya selama seminggu. Sebagai ras langka, ada banyak manusia yang ingin menangkapnya. Mereka selalu memiliki motif tertentu ketika mendekatinya. Sementara Rain tidak demikian. Karena ketulusannya, Kanade ingin membantunya dan selalu ada di sisinya. Keesokan harinya, Rain mendapatkan misi untuk mengatasi berandal di jembatan selatan. Di sana, ada yang menantang semua penyeberang sehingga jembatan tidak bisa lagi digunakan. Kemudian, saat Rain dan Kanade pergi ke sana, mereka menemukan seekor naga yang bisa berubah jadi manusia.
Seketika, ras naga itu langsung menantang mereka untuk melatih kekuatan bertarungnya. Ras naga yang bernama Tania itu jauh lebih kuat dari mereka berdua. Meskipun Rain dan Kanade sudah bekerja sama, kekuatan mereka tidak cukup untuk mengalahkannya. Sebagai seorang penjinak, Rain meminta Kanade mengulur waktu. Dia akan merencanakan sesuatu untuk mengalahkannya dengan cara sendiri. Di saat Kanade menghadapinya, Rain menggunakan burung untuk menyerang Tania. Kemudian tiba-tiba saja Tania tidak bisa bergerak karena burung itu merupakan spesies beracun. Dengan begini, maka Tania mengaku kalah. Dia tidak kuat lagi meneruskannya karena menggerakkan tangan saja sudah sulit. Sebagai pemenang, Rain meminta Tania berjanji tak akan mengulangi ini lagi. Dia juga membawanya ke wilayah kota agar situasinya kembali tenang. Sesuai dengan adat naga, Tania harus berlatih sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia memutuskan akan menjalin kontrak dengan Rain dan mengikuti perjalanannya. Di malam harinya, kelompok pahlawan terlihat frustasi. Tanpa adanya Rain, mereka sangat kerepotan. Maka dari itu, Arios berencana akan mengajak Rain kembali. Lalu setelah misinya selesai, Rain akan diusir lagi. Slime merupakan monster lemah yang dapat dikalahkan semua orang. Namun, jika dibiarkan begitu saja, maka monster itu akan jadi banyak dan merusak ladang warga. Oleh karena itu, Rain mengambil misi pembasmian slime. Namun, meskipun sudah mencarinya kemana-mana, mereka tidak menemukan adanya slime. Rain pun mulai melakukan hal yang gila. Dia memindahkan kesadarannya kepada burung, lalu terbang untuk mencari keberadaan slime. Kemudian, setelah targetnya berhasil ditemukan, Tania bertanya kepada Rain apakah dia bisa memakai sihir. Rain pernah belajar menggunakannya, tapi tidak bisa diandalkan karena sihirnya sangat lemah. Tania pun memaksanya memakai sihir api, dan hasilnya dia bisa membasmi slime tersebut karena kekuatan sihirnya sudah meningkat. Hal ini bisa terjadi karena Rain sudah melakukan kontrak dengan ras naga. Sejak awal, ras naga memiliki sihir terkuat yang berada pada peringkat kedua, dan kekuatan sihir tersebut ada dalam tubuhnya Rain. Di malam harinya, Kanade dan Tania bertanya soal masa lalunya Rain. Mereka ingin tahu semua tentangnya supaya bisa saling memahami. Rain berasal dari sebuah desa yang dipenuhi penjinak binatang. Ayah dan ibunya juga merupakan penjinak binatang, sehingga Rain bisa belajar supaya jadi seperti mereka. Pada suatu ketika, Rain berlatih seharian. Lalu, saat kembali ke desanya sudah diserang monster sampai tidak ada lagi yang tersisa. Sejak saat itu, Rain menjalankan kehidupan yang keras. Hingga suatu hari, dia diundang oleh kelompok pahlawan dan dikhianati oleh mereka. Keesokan harinya, mereka menjalankan misi mengalahkan orc. Karena terlahir sebagai salah satu ras terkuat, Tania merasa tidak akan kalah. Makanya dia bertindak sembarangan tanpa memperdulikan keselamatannya. Untung saja ada Rain dan Kanade yang segera membantunya, sehingga Tania tidak terkena serangan fatal. Di saat Rain dan yang lainnya jalan-jalan, mereka dicegat kelompok pahlawan. Rain diajak bergabung dengan mereka untuk menaklukkan hutan sesat. Meskipun Arios dan yang lainnya membutuhkan Rain, tapi sikap mereka masih sama seperti sebelumnya. Rain dianggap penjinak rendahan yang tidak berguna dalam pertempuran. Demi keselamatan warga, Rain tidak punya pilihan selain menerima tawarannya. Namun, Kanade dan Tania tidak setuju dan meminta mereka untuk minta maaf sambil bersujud kepada Rain. Hal ini membuat Arios dan rekannya sangat marah. Rain jadi disalahkan karena tidak mengajarkan peliharaannya dengan benar. Bagi Rain, Kanade dan Tania sangat berharga. Makanya dia tidak terima jika rekan berharganya direndahkan. Tanpa berpikir panjang, Rain langsung memukul pahlawan. Dia bilang akan memukulnya berkali-kali dan tidak akan diampuni. Setelah mendengar perkataan tersebut, Arios memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dalam pertarungan. Mereka akan saling bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Kanade melawan kesatria pedang. Dia langsung menyerang duluan dengan serangan beruntun yang sangat kuat. Setiap pukulannya mampu mendorong musuh ke belakang. Jurus rahasia yang dikeluarkan lawannya juga
dapat ditangkis seperti sedang mengusir serangga. Kemudian, saat musuhnya mulai serius, Kanade memakai setengah dari kekuatannya. Seketika, kesatria itu langsung ketakutan dan dikalahkan dengan mudah. Tania berhadapan dengan dua penyihir. Sejak pertarungan dimulai, dia membatalkan sihir lawannya sehingga semua serangan tidak ada yang mempan. Tania tidak hanya memojokkan lawannya saja, dia juga berhasil mempermalukan mereka karena sudah berani menghina masternya. Pada akhirnya, Tania menggertak mereka dengan memperlihatkan sihir ekstrimnya. Sementara Rain sedang bertarung melawan Arios. Meskipun orang yang dia hadapi itu adalah pahlawan, dia masih bisa mengatasinya karena kemampuan lawannya tidak seberapa. Selain memiliki serangan yang sangat kuat, Rain juga dapat melumpuhkan lawannya dengan mengendalikan lebah beracun. Dengan begini, maka Arios jadi putus asa dan memohon ampun kepadanya. Setelah mengalahkan pahlawan, Rain memutuskan untuk mengambil misi mereka. Dia menjelajahi hutan sesat untuk mendapatkan perisai kebenaran. Perisai itu sangat dibutuhkan untuk melawan Raja Iblis. Tanpa pahlawan pun, Tania yakin Rain bisa melawan Raja Iblis. Sedangkan Rain berpikiran kalau hanya Arios saja yang bisa melakukannya. Beberapa saat kemudian, mereka mulai menjelajahi hutan. Tania bisa saja membakar hutannya, tapi Rain melarangnya, lalu menggunakan burung untuk mencari jalan yang benar. Setelah ditelusuri, mereka malah kembali ke tempat semula. Tania pun menyadari ada yang memancarkan sihir ilusi yang membuat mereka jadi tersesat. Sebenarnya, jalan yang diambil mereka itu sudah benar. Mereka bisa sampai ke tempat tujuan jika bisa menangkal sihir tersebut. Berdasarkan informasi, benda yang mereka cari ada di dalam pohon itu. Lalu saat Kanade dan Tania akan menghancurkannya, tiba-tiba muncul seorang peri yang langsung menyerang mereka. Menurut Raspberry, manusia adalah musuh yang selalu merusak. Oleh karena itu, mereka tidak percaya dengan manusia dan selalu memusuhinya. Meskipun peri itu mengusirnya, Ren masih berusaha untuk membujuknya. Dia ingin mendapatkan kepercayaan darinya dengan menerima serangannya. Namun, semua itu masih belum cukup untuk meyakinkannya. Tapi saat Kanade dan Tania membelanya, peri itu pun sedikit tenang dan mau berbicara dengannya. Sora adalah nama peri tersebut. Setelah diberitahu alasan kedatangannya, dia langsung menuruti Rain, memberikan benda yang dicari olehnya. Rain merasa tidak enak karena semua ini terlalu mudah. Selain itu, dia menyadari ada sesuatu yang saat ini mengganggu Sora. Rain kembali untuk menanyakannya. Dia bersedia untuk membantunya sebagai terima kasih karena sudah memberikan perisainya. Sebenarnya, Sora punya adik bernama Runa. Belum lama ini, dia ditangkap oleh monster dari pasukan Raja Iblis. Monster itu disebut sebagai kesatria bayangan. Meskipun peri adalah ras terkuat, mereka tidak mampu melawannya karena kebal serangan sihir. Setelah mendengar ceritanya, Ren memutuskan untuk membantunya. Dia pergi ke sisi hutan tempat di mana Runa disandra.